wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Surata selaku Kepala Sekolah SDN Asri. Yang terhormat Bapak Aziz Heriantono selaku Komite SDN yang 1 Asri. Yang kami hormati Bapak Utoyo selaku perwakilan wali murid, dan yang tentunya Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Indah Sulistiawati. Kepadanya dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sesi yang kedua ini saya akan memandu, memimpin untuk merumuskan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan kita ini untuk ke depan 4 tahun yang akan datang. Pas ya, saya pensiun, ini sudah harus punya produk yang baik. Pak Aziz, ini teknisnya nanti akan saya paparkan dulu ya. Nanti saya tunjukkan visi yang lama sekolah ini. Setelah saya paparkan, mungkin Bapak Ibu punya masukan, punya pemahaman apa yang saya sampaikan. Nanti saya minta urut rembuk visi yang kita susun ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, visi misi kita ini harus relevan dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang sekarang ini digalakkan oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu wali murid juga begitu. Nanti saya paparkan dulu supaya nanti dipahami bersama-sama. Nanti kita rumuskan. Tapi di sini saya sudah memberikan konsep perumusan visi misi. Tapi itu belum baku, belum matang, perlu didiskusikan. Pembelajaran mendalam ini Pak Utoyo, Pak Aziz, ini mungkin kalau anggota dewan pasti sudah mendengar tentang sistem pembelajaran di Republik kita ini. Ini ada tambahan dari kementerian mengenai pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini yang kita bicarakan untuk merumuskan implementasinya adalah ya, yang pertama asses, Pak. Asses, yang kedua desain. Asses, ini desain, ini implementasinya, ini measure. Measure ini artinya mengoperasi yang bisa diukur, tidak muluk-muluk. Kalau membuat visi itu nggak perlu muluk-muluk, yang bisa diukur saja. Yang pertama, untuk merumuskan visi itu harus mengidentifikasi dulu kebutuhan di sekolah kita ini. Identifikasi kebutuhan, analisis tantangan, dan identifikasi peluang. Perlu diketahui kita semua Bapak Ibu, karakter siswa kita ini terdiri dari beberapa latar belakang sosial. Yang kedua, lingkungan belajar, Pak. Visi kita kalau tidak didukung dengan lingkungan belajar tidak akan jalan. Lingkungan belajar itu seperti ini, Pak. Nih, lingkungan belajar. Ruang kelas bagus, ruang kelas nyaman, ada lab, ada musola, tamannya sudah dibuat. Ini Bapak Ibu wali murid, anak-anak kita akan nyaman. Terus serta budaya sekolah. Budaya sekolah sekarang ini Pak Utoyo, Pak Sajis, Pak Ibu wali murid, budaya sekolah di sini
ditanamkan pembentukan tingkah laku akhlak mulia Pak. Disambut di gerbang pintu, diajak salaman, bila perlu dipeluk anaknya supaya nyaman dengan gurunya. Terus sebelum belajar berdoa, diajak sholat duha bersama-sama. Terus memetakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana finansial yang dimiliki untuk mendukung implementasi PMT, visi, misi, tujuan yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Sumber manusianya, sumber daya manusianya kami sudah bagus Pak, sarjana semua. Selanjutnya adalah sarana prasarananya, ini yang saya bicarakan tadi. Nah, letak geografis kita, ini Pak Upaya, Pak Sajis, Bapak Ibu, katanya di sini ada pabrik tempe tahu ya. Anak-anak kita mau saya cetak untuk itu, mungkin saya akan mudah yang bisa bikin tempe tahu, suruh ngajari supaya anak SD kita lulus bisa bikin tempe tahu. Nah, tadi ases Pak selesai, sekarang desain. Nah, desain ini kita ada 7 aset Pak. Desain B aset itu ada 7 aset yang harus dilengkapi untuk menyusun visi. Yang pertama adalah aset individu. Kalau sekolahnya kalau nggak punya aset individu gimana Pak? Kan nggak bisa ya. Nah, harus dilengkapi. Aset digital dulu ya. Nah, sekolah kita ini Pak Ajis dan Pak Yoyo, Bapak Ibu murid, kita ini punya Chromebook, kita punya laptop, kita punya HP. Selanjutnya adalah desain B aset, yaitu aset fisik, yaitu tadi Pak, aset fisik. Ada di sekolah, ada lab, kita punya musola sudah ada, WiFi itu Pak terpampang tinggi. Nah ini WiFi kita ini. Nah desain B aset, aset finansial Pak, aset ekonomi kita hanya 2 Pak, tapi termasuk hebat SD yang punya finansial 2, yang lain hanya 1 saja, kecuali yang swasta. Karena kami finansialnya hanya dana bos dibantu kontribusi koperasi. Di sini ada aset budaya. Aset budaya. Di sini ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada komunitas budaya. Ini aset institusi. Ada dinas pendidikan, ada puskesmas, ada kelurahan. Di sini ada Pak, ada puskes juga dekat. Ini aset kami. Kalau ada anak sakit, saya larinya ke sana Pak. Langsung sosial, ada wali murid, kompil masyarakat. Nah ini tidak saya tinggalkan ini. Kalau ada apa-apa wali murid, saya ajak bicara supaya visi kita jalan. Kompel, ada kelompok belajar, ada masyarakat. Masyarakat itu bukan wali murid, itu masyarakat boleh harus ikut andil berkontribusi ke sekolah ini. Lanjut. Nah ini visi lama kemarin Pak Aziz, Pak Upaya, Bapak Ibu wali murid, ini kita kemarin ini terwujudnya peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, berbudaya dan berakhlak mulia. Nah visi ini Pak, ini belum relevan dengan pembelajaran sekarang. Ini perlu dirubah supaya relevan. Yuk sekarang diskusi sekarang ini seperti apa? Ini harus dirubah. Visi sekolah yang saya konsep mewujudkan insan pembelajaran yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif dan mampu berkolaborasi dengan baik. Ini sudah relevan dengan visi kita. Jadi itu masalah misi yang konsep saya sampaikan pada Bapak Ibu dan Bapak Ibu wali murid yang hadir. Itu misi kita. Kalau Bapak Ibu punya barangkali mau menumpahkan harapan SD ini seperti apa, silakan. Saya mengharapkan pada Bapak Ibu, kalau barangkali ada ide silakan tumpahkan di sini. Ini perlu ditambahkan kemampuan komunikasi, karena apapun bentuknya ditambah komunikasi yang baik.
dari kelompok 1, visi dan misinya sudah cukup, dan insya Allah kalau kelimanya dari misi itu bisa terlaksana akan menjadi lebih baik untuk kedepannya gitu. Kalau kita mau tambahin lagi hanya tambah berat lagi gitu. Untuk sementara itu sudah baik, insya Allah kedepannya kita berusaha lagi dan menjadikan peserta didik kita berkarakter dan juga cerdas, bukan hanya pintar berbicara, bukan hanya pintar dia di akademik maupun non akademiknya, tetapi bisa membuat karakter atau menjadikan karakter dari pribadinya dan lulusan dari SD Pendoa Asri ini lebih baik lagi untuk kedepannya di jenjang berikutnya. Menurut saya ini sudah mencakup semua, seperti pembelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pastinya akan menciptakan peserta didik yang berkesadaran untuk beriman dan berakhlak yang baik, berkarakter gitu kan. Terus bernalar kritis itu berkaitannya dengan berliterasi dan kreatifnya juga, serta kolaborasi ini juga sebenarnya melatih kemampuan berkomunikasi yang baik kepada siapa saja gitu. Nah, itu saja menurut saya. Kita sama-sama gali kewargaan itu. Di sini kan profil 8 lulusan itu kan ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kalau kita memicu ke 8 lulusan ini kan ini ada kewargaan, ini malah yang urutan ketiga ini kewargaan. Masuknya di visi sekolah kita itu akan dimasukkan kemana itu kira-kira? Bisa kolaborasi atau komunikasi? Kalau masukan saya cuma satu Pak, jadi untuk menumbuhkan mental Pak, mental peserta didik. Mungkin cukup itu aja saya. Terima kasih. Sudah lengkap lah, tinggal melengkapi, tinggal eksekusi, ya kan, saling bahu membahu, ya kan, setiap keputusan diambil secara mufakat. Jadi acara hari ini bukan seremonial saja, tapi bukti nyata bahwa setiap keputusan itu diambil bersama-sama. Itu yang lebih penting. Jadi Bapak Ibu dan Guru, saya berharap visi yang sudah dirancang, sudah didiskusikan bersama itu bisa menjadi tolak ukur untuk 2025-2026. Untuk menutup acara pada siang hari ini dan agar kegiatan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Erwin. Pada Pak Erwin disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, untuk sejenak kita mengadakan kedatangan kita. Bibarakati lillahi wa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa hab lana min sayyi'atina Allahumma ighfir li wa walidayya wa man rabbil muslimin wa qadjal muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala wa Diucapkan terima kasih Pak